Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga Anda semua selalu diberikan rahmat kesehatan. Tetaplah setia menjalani retret agung kita. Hari ini gereja seluruh dunia merayakan pesta Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Menurut silsilah Yesus Kristus, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Sebelum Kristus lahir, Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf. Ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, selamat merayakan Hari Raya Santo Yusuf, suami Santa Perawan Maria. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar satu hal yang patut kita pelajari dari kualitas hidup Santo Yusuf adalah dia mendengarkan sapaan Allah melalui malaikat, lalu dia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Kadang saya bertanya pada diri saya, atau kita bertanya pada diri kita masing-masing, apakah kita juga mau membuka diri kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita masing-masing? Bagi Yusuf, Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri adalah hal yang sangat menakutkan, karena mereka belum menikah. Maka dia berniat untuk menceraikan Maria dengan diam-diam. Dia tidak mempermalukan Maria. Dia tidak menceritakan tentang kejelekan Maria. Tapi satu hal yang saya pelajari, pasti dia menyimpan itu lalu merenungkan, ada apa, kenapa? Dan dia adalah pribadi yang tidak mau mencemarkan nama istrinya. Maka dia mengambil keputusannya untuk meninggalkannya dengan diam-diam. Tapi satu hal, sekali lagi, di balik setiap pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun pengalaman hidupmu, bukalah hatimu. Dan carilah apa rencana Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Apakah Allah hadir dalam setiap pengalaman-pengalaman yang buruk? Ataukah Allah cuma hadir dalam setiap pengalaman-pengalaman yang baik? Bagi saya Allah hadir dalam pengalaman yang buruk sekalipun. Allah hadir di mana Dia mau menyapa kita agar kita mau sadar dan bertobat dan melakukan apa yang dikehendakinya. Dalam pengalaman kegembiraan pun Allah hadir meneguhkan kita untuk terus melanjutkan karya-karya baik itu. Maka mari Bapak Ibu, bagi suami istri, tetaplah setia kepada pasangan hidupmu. Seperti Maria dan Yusuf, keluarga kudus di Nazaret. Mereka tetap setia satu sama lain. Mereka tidak menjelek-jelekan satu sama lain, tidak melihat kekurangan satu sama lain, tapi mencari apa yang menjadi kehendak Allah di balik setiap peristiwa dalam hidup mereka.
Yusuf tidak mencemarkan nama Maria. Tapi Yusuf berjuang untuk mencari apa yang menjadi kehendak Allah. Yusuf menjaga Maria. Yusuf menjaga Yesus. Maka mari kita saling menjaga satu sama lain. Hai para suami, jagalah istrimu. Jagalah anak-anakmu. Hai istri, dengarkanlah suamimu. Kalau ada pergumulan, saling memaafkan. Biar bahtera keluarga Anda sampai kepada tujuan dan setia sampai akhir hidup kalian masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Kita diajak untuk selalu mendengarkan kehendak Allah bagi hidup kita masing-masing. Dalam setiap pengalaman hidup kita, pasti Allah berkarya. Maka mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga. Terima kasih atas rahmat kehidupan, berkat-berkat, mujizat-mujizat yang masih Engkau percayakan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi pasangan suami istri. Berkatilah mereka, agar mereka tetap setia satu sama lain. Bagi pasangan yang saat ini sedang berada di ambang perceraian, Kau jamah hati mereka Tuhan. Kau berikan mereka masing-masing rahmat yang mereka butuhkan, agar mereka bisa saling memaafkan satu sama lain, dan berjuang untuk tetap mempertahankan janji suci mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.